Hai, aku Kariska. Oke, di video kali ini aku mau bahas mengenai bagaimana cara aku mengatur gaji UMR dan masih bisa beli investasi atau aset saham, reksadana dan emas kayak gitu. Jadi yang pertama, aku mau sedikit cerita. Pada saat itu aku baru mulai bekerja dan penghasilan aku kurang lebih Rp4.500.000. Tadi aku juga sempat browsing UMR saat ini. UMR Jakarta itu Rp4.200.000 kalau nggak salah, 4,3-an lah ya, kurang lebih sama dengan penghasilan aku pada saat itu. Pada saat itu juga aku masih tinggal dengan orang tua, jadi tidak dikenakan biaya tempat tinggal. Jadi caranya adalah, tips yang pertama, ketika kamu gajian itu kamu bikin perencanaan keuangan dalam 1 bulan ke depan. Itu kamu budgeting untuk apa aja sih kebutuhan kamu pada saat 1 bulan ke depan nanti. Jadi kalau aku pakai formula 40 30 20 10. Apa sih itu? Jadi perbandingan untuk persentase alokasi dari gaji kalian. Pada umumnya 40% digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan 30% digunakan untuk budget maksimal cicilan atau hutang, dan 20% digunakan untuk hiburan dan tabungan, dan 10%-nya budget untuk kebaikan. Jadi di sini kalau aku pribadi 40% aku alokasikan untuk kebutuhan aku sehari-hari. Jadi dari gaji Rp4.500.000 itu 40%-nya adalah Rp1.800.000. Itu aku alokasikan untuk kebutuhan aku sehari-hari. Misalnya untuk biaya transportasi, pada saat itu dari rumah ke kantor aku menghabiskan Rp25.000 per hari. Jadi per bulannya dikalikan 20 hari kerja jadi Rp500.000 untuk transportasi aja. Dan untuk konsumsi di sini aku budgetnya Rp50.000. Pada saat itu memang cukup tinggi sih, karena aku juga sempat sharing dengan teman-temanku di kantor. Mereka untuk yang fresh grad kayak aku gitu, kebanyakan sih budget untuk makan Rp25.000 sampai Rp30.000. Cuman balik lagi ke kalian pribadi, kalau aku memang kalau di kantor suka jajan dan nyemil. Mungkin teman-teman yang pernah sekantor sama aku tahu banget kalau aku memang suka banget kerja sambil makan gitu. Nggak tahu kenapa, kayak lebih menghilangkan stres aja gitu untuk kerjaan sambil ngunyah, sambil nyemilin apa. Terus jadi budgetnya itu per hari Rp50.000 dikalikan dengan 20 hari kerja, jadi Rp1.000.000 untuk budget makan. Buat teman-teman yang rokok juga masuk ke biaya sehari-hari ini untuk budget rokok dan budget liquid vape kayak gitu misalnya. Dan 300.000-nya itu aku gunakan untuk kebutuhan pribadi aku, misalnya beli sabun muka, beli Softex kayak gitu. Terus 30%-nya, karena di sini aku nggak punya cicilan dan hutang, jadi aku alokasikan full untuk investasi. 30%-nya itu senilai Rp1.350.000. Nanti ini kita skip dulu. Dan kemudian untuk 20%-nya itu harusnya sih budget entertain. Kalau pada umumnya untuk nongkrong-nongkrong cantik, makan-makan di weekend, belanja kebutuhan seperti baju, upgrade handphone dan lain-lain, itu adalah budget untuk entertain. Tapi aku pribadi, budget entertain aku tidak aku alokasikan dari gaji aku. Aku ambil dari side job aku kayak gitu. Tadi untuk side job, jadi biasanya kalau aku kayak mau upgrade handphone, yang mau beli handphone harganya ya lumayan juga, atau nggak mau beli baju, beli jam tangan, beli perhiasan, itu aku sama sekali nggak ngambil dari gaji pribadi aku, tapi aku ambil dari pendapatan tambahan dari side job. Pada saat itu aku lagi aktif untuk make up. Awalnya itu memang hobi make up, terus aku juga entah kapan mulai, aku juga lupa aku tuh mulai kapan hobi aku itu jadi side job aku. Jadi hampir setiap weekend aku dapat tambahan dana dari sana kayak gitu. 20% ini pada saat itu aku alokasikan untuk subsidi ke rumah. Aku kasih mamaku, karena setiap gajian aku juga kasih mamah gitu untuk tambahan biaya dapur dan lain-lain, berkisar 20-25%. Dan 10%-nya aku gunakan untuk kebaikan. Jadi misalnya untuk itu setiap agama pasti mengajarkan itu untuk bersedekah. Di agamaku sih mengajarkan minimal 2,5%, dan di agama Nasrani 10%. Jadi 10% ini ya 2,5%-nya aku keluarkan untuk yang membutuhkan, dan sisanya itu aku alokasikan ya untuk kebaikan-kebaikan lainnya yang nggak perlu aku sebutin di sini juga. Tapi yang jelas itu penting banget sih untuk kalian. Jadi berapapun yang kalian terima, jangan lupa untuk
alokasikan kepada yang membutuhkan, karena sebagian rezeki kalian adalah rezeki orang lain juga yang Tuhan titipkan melalui kita, kayak gitu. Banyak banget pertanyaan, masa sih gaji UMR bisa beli aset investasi? Jadi ini yang paling menarik. Jadi kan di sini 30%-nya adalah Rp1.350.000. Itu aku alokasikan untuk beli jajan emas. Aku ngomongnya jajan karena ini udah jadi kebiasaan aku setiap gajian. Jadi 30% ini tidak aku alokasikan di akhir bulan tapi di awal bulan. Jadi ketika gajian itu aku langsung bagi di 2 rekening yang berbeda. Ini tips banget sih buat teman-teman yang mau nabung. Kalian harus punya 2 rekening yang berbeda. Yang pertama, rekeningnya itu kamu pakai buat sehari-hari, dan rekening lainnya baru kamu gunakan untuk tabungan kamu. Dan ketika gajian itu aku langsung transfer ke rekening yang khusus untuk tabungan. Dan rekening tabungan itu aku langsung alokasikan di awal bulan untuk beli saham, reksadana, dan emas. Perbandingannya pada saat itu aku masih bandingkan rata sih, 10% saham, 10% reksadana, 10% nya emas. Dari 4.500.000, 10%-nya itu adalah Rp450.000. Jadi Rp450.000 aku belikan saham. Itu aku masih dapat saham blue chip. Aku inget banget, kalau nggak salah tuh aku beli Telkom. Untuk reksadana juga aku belikan dengan nominal yang sama, aku pukul rata. Dan emas juga. Emas kalau nggak salah pada saat itu aku masih dapat 0,8 gram per bulannya. Jadi ketika aku baru gajian, itu langsung bikin perencanaan keuangan. Itu penting banget. Jadi awalnya sih aku memang sama sekali nggak aware untuk ini. Untuk awal pertama banget kali aku kerja itu ketika gajian, ya udah habis gitu aja. Terus aku dapat lagi di awal bulan depan, terus habis gitu aja aku pakai untuk foya-foya dan lain-lain. Jadi tips dari aku adalah 3 hal tadi. Yang pertama adalah merencanakan keuangan ketika gajian, dan yang kedua langsung alokasikan spot-spot budgetnya itu di awal saat menerima gaji, dan yang ketiga langsung pisahkan dengan 2 rekening yang berbeda, kayak gitu. Jadi setiap yang kalian lakukan itu adalah masih on budget. Jadi meskipun gaji UMR masih bisa nabung untuk beli aset investasi seperti emas, saham, dan reksadana. Cuman satu sih pilihannya, kalian mau atau enggak, itu aja. Bahkan buat teman-teman yang masih kuliah pun, yang masih dapat uang jajan dari orang tua, itu kalian bisa buat nabung investasi emas, saham, atau reksadana. Karena saat ini platform-platform itu bisa mulai dari Rp100.000 aja, kayak gitu.